Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benes Topakartin 1905-21445 Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai DHCP server dan juga praktikum. Artian dari DHCP server: DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai klien. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada di DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginstalisasi TCP IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut leased period. Cara kerja DHCP server: DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. DHCP discover: klien meminta nomor IP ke server, atau broadcast mencari DHCP server. Lalu DHCP offer: DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. DHCP request: klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan terakhir, DHCP acknowledgement: DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi, nomor IP, dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dan kekurangan DHCP server. Kelebihan DHCP server: yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Selanjutnya, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau dalam posisi off. Lalu, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP: yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan.
Lalu yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Mari kita buat skema seperti yang ada pada contoh. Satu switch, satu server, dua access point, dan juga satu laptop dan satu smartphone. Jangan lupa juga kita aktifkan, kita sambungkan maksud saya. Oke. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke server, config ke fast ethernet kosong. IP configuration-nya kita masukkan. Subnet masknya juga kita masukkan, kita ganti 128. Oke. Untuk langkah selanjutnya juga kita masuk ke server lagi. Kita ke service dan ke DHCP. Oke. Pertama kita on-kan dulu. Terus kita ganti default gateway 192.168.1.254. Lalu DNS servernya juga 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya juga ini sudah menyesuaikan. Lalu maksimum numbernya kita buat 50. Oke. Langsung saja kita save. Oke, sudah tersave. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke laptop, ke desktop, ke IP configuration dan kita ubah dari static ke DHCP. Oke, sedang requesting. Oke, DHCP request successful. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada smartphone. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu dari static kita ubah juga ke DHCP. Oke, requesting. Oke, DHCP request successful. Sekian praktikum saya. Sekian dari saya mengenai pembahasan DHCP server dan juga praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.